Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjilan Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Yesus memanggil 12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. 12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah cerita Yesus yang memanggil 12 rasulnya. 12 rasul itu tentunya adalah orang-orang yang setidaknya selama pelayanan Yesus, dalam peristiwa Yesus melakukan tindakan-tindakan mujizat, mengajar, penyembuhan, pengusiran roh jahat, dan sebagainya, ada di samping Yesus atau menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Dengan demikian setidaknya mereka pelan-pelan mulai mengenal Yesus. Mereka mulai masuk untuk membangkitkan sebuah kesadaran dalam diri mereka bahwa Yesus itu bukanlah orang biasa, atau bukanlah orang-orang yang ingin mencari sesuatu yang lebih, atau orang yang tertarik dengan dunia ini, tetapi dia itu sungguh-sungguh seorang nabi, dan bahkan lebih dari nabi, yang memang tampil di hadapan semua orang untuk memberitakan kabar sukacita Injil, atau dia itu benar-benar sungguh merupakan utusan Allah. Tentu peristiwa itu memberikan sebuah bekas atau memberikan pengalaman tersendiri bagi para rasul itu ya kemudian hari. Kehadiran kedua para rasul ini juga mau menggambarkan Yesus yang sungguh manusia, yang tidak bekerja sendiri ya untuk mewartakan Injil, tetapi dia membutuhkan sesamanya manusia. Dia membutuhkan kerjasama dengan manusia. Untuk Allah dalam hal ini, dia memerlukan manusia untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah datang ke dalam dunia ini. Mungkin sebelum para rasul kita sudah mengenal para nabi ya, yang memang sudah diutus oleh Allah mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu Maria yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, dan juga Maria yang menyediakan rahimnya membentuk kemanusiaan Yesus, sehingga Yesus pun bisa lahir ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dan para rasul tentunya pada kesempatan ini kesadaran sosialitas Yesus yang tidak bisa bekerja sendiri ya, yang kemudian menggerakkan dia untuk memilih 12 rasulnya. Dan 12 rasul yang dipilih tadi itu yang disebutkan namanya Simon dengan nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, dan juga rasul-rasul yang lain yang dipilih.
Tentu ketika mereka dipilih bukan untuk ditetapkan sebagai orang-orang yang bersenjata lengkap atau orang-orang yang melindungi Yesus, orang-orang yang siap bertempur atau sebagai pasukan elit, bukan pada pengertian itu, tetapi lebih pada sebuah tujuan, lebih pada sebuah misi Allah. Jadi kerja sama antara Allah dan manusia ini untuk suatu tujuan, di mana mereka diutusnya memberitakan Injil. Ya. Dan tentu dalam peristiwa itu juga Yesus dalam posisinya sebagai Allah memberikan mereka otoritas ya untuk memberitakan Injil itu dan sekaligus untuk mengusir setan, dikatakan oleh penginjil Markus ini. Nah, dengan demikian di sini perutusan para murid itu adalah sebuah perutusan mulia, perutusan Allah sendiri di tengah dunia ini. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tentunya tidak akan selalu berada dalam dunia sebagaimana yang dikatakannya. Aku tidak akan selalu bersama kamu, tapi kamu tetap ada dalam dunia. Dan oleh karena itu, ketika perutusan itu diberikan kepada para murid, kelanjutan dari misi Yesus itu dilanjutkan oleh murid. Para murid yang dipilihnya dilanjutkan sampai sekarang melalui pengganti Petrus dan juga pengganti para rasul yang lain melalui para paus yang berabad-abad dan juga para uskup yang berabad-abad telah dipilih dan ditentukan oleh Allah sendiri di dalam gerejanya. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa Yesus memanggil kedua rasul ini dengan tujuan itu tadi masih berlanjut sampai sekarang, sehingga itu yang kita kenal salah satu bagian dari tradisi gereja ya. Jadi gereja sejak zaman para rasul itu yang mereka memilih, Allah memilih dari sekian manusia untuk menjadi pembawa kabar sukacita, secara khusus dalam hal otoritas ya, atau pemegang keaslian dari iman itu. Kita mengenal paus ya, jadi paus itu sebagai pengganti Petrus, dan kita juga mengenal para uskup. Jadi para uskup itu adalah pengganti para rasul. Dengan demikian, ajaran iman yang dulu didengar dan dipegang teguh oleh para rasul diteruskan kepada para penggantinya, yaitu paus dan para uskup. Dan para uskup mempunyai pembantunya dalam tanda kutip, yaitu para imam dan pelayan-pelayan sabda lainnya. Jadi para imam ini mengambil bagian dalam sakramen, kepenuhan sakramen Bapak Uskup oleh para imam itu, sehingga kita tahu para imam itu juga mempunyai otoritas untuk memimpin perayaan Ekaristi, lalu kemudian membaptis, memberikan sakramen pernikahan, sakramen tobat dan sebagainya kepada umatnya. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan demikian dalam gereja Katolik khususnya, tradisi kepemilihan pemimpin tentu bukan sebuah bentuk pilihan seperti yang kita kenal dalam kontestasi politik ya, di mana masyarakat yang memilih seorang pemimpin suatu daerah atau negara. Tetapi pemilihan seorang pemimpin dalam gereja Katolik, memilih paus maupun uskup, itu melalui sebuah suara yang ditetapkan oleh para kardinal dalam konteks pemilihan paus. Lalu kemudian suara mereka itu dibakar, dan Roh Kudus sendirilah yang akan menentukan siapa nama yang pas untuk menjadi seorang paus. Seorang uskup dipilih dari para imam, di mana paus yang akan merestui, paus yang akan memberikan tugas itu kepadanya, kepada seorang imam yang terpilih untuk menggembalakan suatu keuskupan tertentu. Sedangkan untuk paus menggembalakan seluruh
umat Katolik di dunia ini. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, para paus, para uskup, tentu seperti tugas para murid atau tujuan pemilihan mereka itu adalah pertama-tama itu untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil mungkin kita kenal lebih pada konteks membawa damai ke tengah dunia ini, berusaha untuk membela kebenaran. Jadi suara gereja itu adalah ya suara Allah atau suara yang membawa perdamaian, suara yang menghadirkan cinta, suara yang menghadirkan persaudaraan di sana. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bersama mendoakan para uskup kita, paus, agar mereka dapat menjalankan tugas perutusan mereka dengan baik. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.